Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Arif dari kelas 05 TPLP 005 dengan NIM 201011402075 ingin mempresentasikan mengenai matkul arsitektur dan organisasi, yakni pertemuan 8 dan pertemuan 9. Pertama kali yang akan kita bahas yakni pertemuan 8 mengenai sistem input ataupun output. Pengertian sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani atau sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi ataupun energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Pengertian sistem input atau masukan. Pengertian input masukan yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dan menentukan keluaran sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal ataupun signal input. Umumnya data yang diperlukan adalah sebagai masukan sistem yang diturunkan dari kebutuhan informasi. Agar data dapat diterima oleh komputer dengan baik, komputer memiliki peralatan yang berfungsi untuk hal ini yang disebut dengan input device. Input device atau perangkat keras masukan adalah perangkat untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda yang justru disebut sebagai alat input dan sekaligus alat output. Alat yang demikian disebut terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung ataupun lewat alat komunikasi. Contohnya yakni modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Terminal digolongkan menjadi intelligent terminal, mempunyai alat pemroses dan memori di dalamnya, sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat dikoreksi kembali dan dapat diprogram oleh pemakai, contohnya PC. Kemudian ada non-intelligent terminal atau dumb terminal. Hanya berfungsi sebagai alat masukan, input, dan penampil output, dan tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemroses. Contohnya yakni teleprinter. Smart terminal mempunyai alat pemroses dan memori di dalamnya sehingga input yang terlanjur dimasukkan dapat diproduksi kembali, tetapi tidak dapat diprogram oleh pemakai kecuali pabrik buatnya. Contohnya yaitu kalkulator dan telepon. Kemudian selanjutnya adalah pengertian sistem output atau keluaran. Pengertian output atau keluaran ini adalah hasil dari suatu proses ataupun aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemrosesan. Tentu saja pada bagian ini diperlukan juga pada peralatan yang bekerja, di mana peralatan tersebut disebut dengan output device. Output device ataupun perangkat kelas keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk outputnya, output terdiri dari ada hard copy device, ada drive device, dan soft copy device. Hard copy device ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak output, misalnya tulisan angka, karakter, dan simbol-simbol, serta image, grafik, dan gambar pada media hard atau keras seperti kertas dan film. Contohnya yakni printer. Kemudian ada drive device, yakni berupa alat yang digunakan untuk merekam ataupun menyimpan hasil output dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin, dan juga berfungsi sebagai alat output maupun alat input. Contohnya yakni flash disk, hard disk, disket, dan CD. Kemudian ada soft copy device, alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, yakni ada kata, angka, karakter, dan simbol-simbol, serta image yang terdiri dari grafik dan gambar ke dalam sinyal elektronik. Contohnya yakni monitor, alphanumeric display, proyektor, dan speaker. Kemudian input dan output terbagi menjadi dua bagian, yakni mekanisme input-output. Perangkat dari input dan output itu sendiri seperti keyboard, paper feeder, type head, dan sebagainya. Kemudian ada pengontrol input-output atau control system input-output, yakni komponen yang mengatur aliran informasi antara perangkat input-output dan komputer. Contohnya
Perangkatnya hanya berfungsi sebagai alat input, digolongkan menjadi alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung adalah alat input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya yakni keyboard, pointing device yakni mouse dan touchpad, scanning device yakni barcode reader dan scanner, image capturing dan digitizing device. Image capturing device. Contohnya kamera digital dan webcam. Digitizing device contohnya graphic table, digital notebook. Kemudian ada voice recognizer, yakni mikrofon. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Kemudian ada perangkat eksternal. Perangkat eksternal ini adalah operasi input-output yang diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal dengan menggunakan link. Perangkat eksternal dikategorikan menjadi 3. Perangkat eksternal dikategorikan menjadi 3, yakni ada human readable, machine readable, dan komunikasi. Human readable ada pembacaan di sisi manusia, yakni perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, seperti screen, printer, keyboard mouse, printer, joystick, dan disk drive. Kemudian machine readable atau pembacaan di sisi mesin, yakni perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer, untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem, monitoring dan kontrol. Kemudian ada komunikasi, memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dengan perangkat jarak jauh, modem network interface card atau NIC. Pengklasifikasian juga bisa berdasarkan arah datanya, yakni perangkat output, perangkat input, dan kombinasi antara output dan input. Contoh perangkat output yakni monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input yakni keyboard, mouse, joystick, scanner, barcode reader, barcode reader. Kemudian ada modul input-output yang merupakan interface bagi CPU dan memori atau interface untuk satu atau lebih perangkat peripheral. Modul input-output memiliki 2 buah fungsi utama, yakni sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Kemudian yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Kemudian ada fungsi modul input-output sebagai control and timing. Control and timing ini adalah hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat melalui langkah-langkah penanganan sebagai berikut. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Kemudian modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Kemudian apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Kemudian modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Kemudian selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Nah, transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Kemudian ada komunikasi CPU. Fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output melalui proses berikut. Command decoding, yakni modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya sebuah modul input-output untuk disk dapat menerima perintah read sector, scan record ID, dan format disk. Kemudian untuk data, pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Kemudian status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi besi atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Kemudian ada address recognition.
Bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul input output harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Kemudian komunikasi perangkat atau device communication meliputi perintah, informasi status, dan data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Kemudian cara mendeteksi errornya. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas segulung, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Kemudian blok diagram struktur modul input output. Antara muka modul input output ke CPU, melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yakni saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika, input output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Kemudian ada Direct Memory Access atau DMA. DMA ini adalah sebuah proses khusus sebagai special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input output atau PIO. Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA pointer yang menuju ke tujuan transfer dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. CPU kemudian menuliskan alamat command block ini ke pengendali DMA, sehingga pengendali DMA dapat kemudian mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. Terdapat 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Kemudian, pengendali DMA memulai operasi, seperti menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Kemudian pengendali DMA menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Pada dasarnya DMA mempunyai 2 metode berbeda dalam mentransfer data. Metode pertama adalah halt, yang pertama adalah halt atau burst mode DMA. Terus yang kedua adalah mengikutsertakan pengendali DMA untuk memegang kontrol dari sistem bus, disebut dengan cycle stealing mode. Ya, yang pertama ini adalah halt atau burst mode DMA. Halt atau burst mode DMA ini adalah metode yang sangat baku dan sederhana, di mana pengendali DMA memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data ke atau dari memori pada single burst. Selagi transformasi dalam proses, sistem mikroprosesor di set idle, tidak melakukan instruksi operasi untuk menjaga internal register. Tipe operasi DMA seperti ini ada pada banyakan komputer. Kemudian kita bahas metode yang kedua ini, yakni cycle stealing DMA. Cycle stealing DMA ini adalah metode yang tembas untuk jangka waktu yang lebih pendek pada periode di mana mikroprosesor sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Pada cycle stealing DMA ini lebih kompleks untuk diimplementasikan dibandingkan dengan halt DMA. Kenapa? Karena pengendali DMA ini harus mempunyai kepintaran untuk merasakan waktu pada saat sistem bus terbuka. Kemudian kita bahas dengan saluran input-output. Tujuan dari saluran input-output ini adalah sebagai perantara antara CPU main memory dengan unit pengontrol penyimpan. CPU berkomunikasi dengan saluran melalui beberapa perintah yang sederhana. Saluran akan memberi perintah. Yang pertama ada test input-output, yakni di mana untuk menentukan apakah jalur atau pathway yang menuju peralatan sedang sibuk. Kemudian ada start input-output pada peralatan tertentu. Kemudian ada halt input-output pada peralatan tertentu. Saluran biasanya berkomunikasi dengan CPU melalui cara interupsi, di mana interupsi akan terjadi jika
keadaan error terdeteksi. Misalkan instruksi CPU yang salah atau jika aktivitas input-output telah diakhiri. Jika interupsi terjadi, kontrol akan bercabang melalui rutin pengendali interupsi atau interrupt handler routine, di mana kontrol akan menentukan penyebab dari interupsi, melakukan kegiatan yang tepat, kemudian mengembalikan kontrol pada pemanggil atau caller. Jika sebuah program membutuhkan read dari berkas file, maka yang terjadi adalah yang pertama, program melakukan read yang akan menginterupsi input-output. Kemudian pengontrol input-output membuat sebuah saluran program pada memori utama. Kemudian saluran program dibaca dan dieksekusi oleh pemanggil saluran. Kemudian sinyal yang tepat akan ditransmisi ke pemanggil unit kontrol. Kemudian sinyal tersebut diterjemahkan oleh unit kontrol dan digunakan untuk mengontrol peralatan operasi untuk membaca data yang diminta. Kemudian data yang diminta akan mengalir dari peralatan pathway ke file buffer area dalam ruang memori utama. Interupsi yang dikeluarkan oleh saluran digunakan untuk meneruskan sinyal pada waktu eksekusi program. Kemudian kontrol kembali ke program. Data dibaca ke dalam buffer, di mana buffer merupakan suatu tempat dari memori utama yang disediakan menggunakan data tersebut. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yakni prosesor, memori, dan input-output yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya, komputer adalah jaringan modul basic, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur ini akan tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antara modul. Kemudian, struktur interkoneksi adalah kumpulan. Kemudian untuk setiap jenis modul struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. CPU yang pertama, CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Kemudian yang kedua adalah memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Misalkan ada 0, 1, dan seterusnya. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Kemudian ada I/O. I/O ini berfungsi sama dengan memori. Terdapat 2 buah operasi, yakni ada baca dan tulis. Selain itu, modul-modul input-output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik, misalkan 0, 1, dan seterusnya ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul input-output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Kemudian ada prosesor, di mana prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data sebagai berikut. Yang pertama adalah memori ke CPU, di mana CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Kemudian ada CPU ke memori, di mana CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Kemudian I/O ke CPU, di mana CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Kemudian CPU ke I/O, di mana CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Kemudian I/O ke memori atau dari memori ke I/O yang digunakan pada sistem DMA. Nah, dalam pengembangan struktur interkoneksi yang paling banyak digunakan adalah sistem bus, di mana sistem bus ini yang digunakan adalah sistem bus tunggal.
Kesimpulannya adalah sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Kemudian input dan output terbagi menjadi dua bagian, yaitu mekanisme input-output, yaitu perangkat dari input-output itu sendiri. Pengontrol input-output atau controller system input-output, komponen yang mengatur aliran informasi antara perangkat input-output dan komputer. Kemudian alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Kemudian terdapat dua sasaran perancangan perangkat input-output, yaitu efisiensi generalitas atau device independent. Kemudian ada port adalah gerbang konektor input-output pada komputer, di mana dua jenis port ini adalah port fisika dan port logika, yaitu non-fisik. Kemudian komponen input-output merupakan suatu rangkaian masukan atau keluaran dengan berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda, serta bekerja dengan level tegangan yang bervariasi. Komponen input-output agar dapat bekerja dan berhubungan dengan mikroprosesor dilengkapi dengan rangkaian antarmuka. Teknik proses pemindahan data dari input-output ke dalam komputer ada tiga, yakni I/O terprogram pengendalian interupsi, I/O, dan melalui direct memory access. Kemudian video selanjutnya akan membahas tentang pertemuan 9. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan part sebelumnya, yakni pada part sebelumnya kita membahas tentang pertemuan 8. Pada kali ini kita akan membahas pertemuan 9, yakni temanya sama atau yang dibahas sama, yakni sistem input dan output pada komputer. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak, ini software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Perangkat keras hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen. Beberapa komponennya yakni adalah input device atau komponen alat masukan. Kemudian yang kedua ada komponen alat pemroses atau processing device. Kemudian yang ketiga adalah komponen alat keluar atau output device. Kemudian yang keempat ada komponen alat simpanan luar atau storage. Alat masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran ataupun output untuk menampilkan hasil. Alat I/O demikian disebut dengan terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yakni yang pertama ada keyboard, yang merupakan alat input yang paling umum dan paling banyak digunakan. Beberapa alat input yang menggunakan keyboard untuk memasukkan input, yakni Visual Display Terminal atau VDT, yang disebut juga dengan nama Visual Display Unit, terdiri dari keyboard dan visual display atau tampilan display. Kemudian ada Financial Transaction Terminal, yang digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu aplikasinya yaitu untuk Electronic Fund Transfer atau EFT dengan menggunakan ATM. Kemudian ada Point of Sale Terminal atau POS, biasanya digunakan di swalayan. POS terminal ini merupakan perkembangan dari cash register yang dapat dihubungkan dengan komputer untuk tujuan pengendalian persediaan atau inventory control dan penjadwalan pemesanan kembali barang yang akan dipesan. Alat tambahan pada POS terminal meliputi OCR tag reader atau barcode reader. Kemudian ada pointing device yang termasuk dalam peralatan pointing device, yakni adalah mouse, touchscreen atau layar monitor yang mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Kemudian ada light pen yang merupakan apabila layarnya disentuh dengan pena, posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Kemudian ada digitizer graphic tablet, digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Kemudian alat selanjutnya atau device selanjutnya yakni ada scanner, di mana alat masukan scanner dapat berupa Magnetic Ink Character Recognition atau MICR, di mana alat pembaca ini mengenal karakter tinta magnetik yang banyak digunakan di bank-bank Amerika untuk transaksi cek. Dibutuhkan tinta magnetik yang khusus supaya bisa dibaca oleh alatnya. Kemudian ada reader, kemudian ada optical data reader, yakni yang terdiri dari optical data reader adalah OCR tag reader. Kemudian ada yang banyak digunakan di toko-toko serba ada untuk membaca label data barang yang dijual yang dicetak dengan bentuk font karakter OCR.
kemudian ada barcode reader, kemudian ada optical mark recognition atau OMR reader yang banyak digunakan pada penilaian tes atau tes scoring. Kemudian alat selanjutnya ada sensor, di mana alat ini adalah yang mampu menangkap secara langsung data kejadian fisik. Prosesnya adalah data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau DC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital merupakan salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kamera recorder atau cam recorder merupakan sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Kemudian ada device voice recognizer, di mana disebut juga dengan speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer yang mampu memahami omongan manusia. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk tulisan, yakni terdapat huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Kemudian ada image atau grafik atau gambar, maupun suara atau musik atau omongan. Alat keluaran juga dapat berbentuk hard copy device, soft copy device, dan alat simpanan luar, di mana hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, ataupun gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umumnya dipergunakan adalah printer. Jenis-jenis printer meliputi dot matrix, inkjet printer, dan laser. Selain itu juga dikenal plotter atau alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Kemudian ada soft copy device, di mana soft copy device ini merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau yang berbentuk lunak yang berupa sinyal elektronik. Contohnya adalah video display atau monitor, flat panel display yakni LCD atau liquid crystal display, dan speaker. Kemudian ada alat simpanan luar, di mana alat simpanan luar ini memiliki main memory yang di dalamnya adalah alat pemroses yang merupakan simpanan yang kapasitasnya tidak begitu besar dan umumnya bersifat volatile. Volatile ini adalah informasi yang dikandungnya akan hilang bila aliran listrik terputus atau bersifat sementara. Data yang disimpan tersebut bersifat sementara. Selain itu terdapat juga Direct Access Storage Device atau DASD, merupakan alat penyimpan pengaksesan langsung. Contohnya yakni ada floppy disk, hard disk, dan removable disk, atau disebut USB bisa. Kemudian sekian dari saya mengenai pertemuan 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.